Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GSJA Talitakum yang ada di Kota Malang. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat hari memperingati Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga salam sehat bagi setiap kita. Saya bersyukur kalau saat ini bisa kembali melayani kita melalui firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat ini firman Tuhan juga tetap berbicara mengenai Jumat Agung, yaitu tentang kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya melihat ada dua hal yang sangat prinsip, dua hal yang sangat penting yang perlu kita pahami berkaitan mengenai Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, untuk itu saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Hal pertama yang penting saya temukan dalam kematian Kristus dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Kita akan membaca Injil Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah perkara pertama yang penting yang saya temukan berkaitan mengenai kematian Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat tadi, saudara, Yesus di kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai." Perkataan ini langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib. Sudah selesai. Artinya saudara, setelah sekian banyak deretan penderitaan, kesusahan, penganiayaan yang dia alami, penderitaan yang dia alami, maka puncak dari semuanya adalah kematiannya di kayu salib. Dan pada saat menjelang kematiannya itu, dia berkata, "Sudah selesai." Dan setelah dia berkata sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya pada saat itu dan dia mati di kayu salib. Apa maksudnya sudah selesai dalam perkataan Tuhan Yesus di kayu salib? Maksudnya adalah sudah sempurna atau sudah tuntas semua yang dikerjakan, pengorbanan yang dikerjakan untuk menebus manusia dari dosa. Jadi kata sudah selesai menunjuk kepada sudah sempurna, sudah cukup untuk pembayaran penebusan manusia dari dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika berbicara tentang Jumat Agung, ketika berbicara tentang kematian Yesus, maka itu adalah sebuah pembayaran manusia dari dosa. Ya, Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu saudara-saudara, dosa bukan sekedar kejahatan, tapi prinsipnya dosa adalah kematian. Dosa bukan sekedar kejahatan, tetapi dosa adalah kematian. Nah, oleh karena itu dosa tidak bisa diatasi dengan kebaikan. Oleh karena itu maka kita tidak percaya perbuatan baik bisa menyelamatkan. Surat Roma berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena kasih karunia, yaitu kematian Yesus bagi setiap kita. Karena dosa bukan sekedar kejahatan, karena itu dia tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Dosa adalah kematian, karena itu dia harus dibayar dengan kematian. Firman Tuhan di Kejadian, saudaraku, dikatakan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, "Jangan sekali-kali kamu makan buah itu, karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati." Perhatikan di sana dikatakan, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Alkitab tidak berkata mereka akan jahat, tapi mereka akan mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa esensinya dosa bukan sekedar kejahatan, tapi dosa adalah kematian. Karena kejahatan adalah buah daripada dosa, tetapi kematian adalah pokok daripada dosa. Maka setelah manusia mati, setelah manusia berdosa, maka manusia berbuat banyak kejahatan. Nah, disinilah saudaraku keunggulan daripada kita kekristenan, keunggulan, keistimewaan daripada kekristenan. Karena dalam kekristenan kita mengenal konsep pembayaran dosa dengan nyawa. Tidak ditemukan hal ini di dalam agama atau kepercayaan-kepercayaan lain. Karena umumnya agama dan kepercayaan lain hanya mengandalkan, hanya berpusat kepada perbuatan baik manusiawi.
Tetapi kekristenan dia berpusat kepada pembayaran penebusan oleh darah Yesus Kristus. Sekali lagi saudaraku, kita patut memahami inilah keunggulan kekristenan. Inilah kelebihan, keistimewaan kekristenan dibanding semua kepercayaan lain. Nah, karena itu kata sudah selesai dari Tuhan Yesus ini menunjuk kepada kesempurnaan karya penebusan Kristus sudah sempurna untuk menebus jiwa kita. Karena itu dalam Kristus saudara-saudara, kita tidak mengenal kata ragu-ragu, kita tidak mengenal kata mudah-mudahan, tapi kita mengenal kata pasti, sebuah kepastian untuk keselamatan kita. Kita orang Kristen, kita bisa memastikan keselamatan kita berdasarkan pembayaran lunas Kristus dengan kata sudah selesai. Sudah selesai juga sama artinya sudah lunas. Saudara-saudara, dalam hal apapun, sesuatu yang kita sudah bayar dengan lunas, maka kita bisa memastikan bahwa apa yang kita bayar itu adalah milik kita. Ya, sesuatu yang kita sudah bayar dengan lunas, kita yakin bahwa apa yang kita bayar lunas itu sudah menjadi milik kita. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, karena kita sudah membayar dengan lunas. Karena itu kenapa kekristenan kita bisa memastikan keselamatan jiwa kita. Karena firman Tuhan berkata Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan lunas. Dia membayar kita dengan nyawanya sendiri. Jadi Jumat Agung, kematian Yesus adalah pembayaran lunas oleh Tuhan bagi jiwa manusia. Luar biasa saudara-saudara. Kita patut mengatakan terpujilah nama Tuhan untuk karya keselamatan yang Dia sudah kerjakan bagi setiap kita. Nah saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang dosa, maka sesungguhnya saudara-saudara, dosa yang dilakukan oleh manusia itu bukan dosa yang pertama. Kalau kita berbicara tentang dosa, maka dosa yang pertama dilakukan oleh malaikat. Ya, kita tahu bahwa iblis saat ini adalah mantan malaikat. Dulu dia adalah malaikat Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saat itu malaikat masih memiliki kehendak bebas. Sehingga dia memilih untuk berdosa. Dia memilih untuk kudeta di surga. Dia memilih untuk memberontak di surga. Sehingga ketika dia melakukan pemberontakan kepada Tuhan, maka Tuhan mengusir malaikatnya tersebut. Ya, dan setelah malaikat itu diusir dari surga, maka dia menjadi iblis. Dia menjadi raja dalam kegelapan sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan saya percaya saudara-saudara, neraka diciptakan sesaat setelah malaikat diusir dari surga. Karena Alkitab berkata, neraka diciptakan pada dasarnya bagi iblis dan antek-anteknya. Dan iblis dan antek-anteknya adalah mantan malaikat yang sesungguhnya pernah tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dosa pertama yang dilakukan sesungguhnya bukan oleh manusia, tetapi oleh malaikat Tuhan sendiri. Nah saudara-saudara, ketika terjadi kudeta, ketika terjadi pemberontakan malaikat dan mereka berdosa, maka saya percaya dalam asumsi saya Tuhan mengubah kodrat malaikat sehingga sejak saat itu sampai hari ini dan kapanpun malaikat tidak bisa lagi jatuh dalam dosa. Malaikat hanya bisa berbuat baik, berbuat benar, mereka tidak bisa lagi berbuat dosa. Tetapi saudara, kemudian Tuhan tidak menikmati tinggal bersama umat yang tidak memiliki kehendak bebas. Tuhan tidak suka tinggal dengan robot, saudara. Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang terpaksa. Nah, oleh karena itu, dasar itulah saya percaya Tuhan berpikir menciptakan makhluk baru. Dan makhluk baru ini jatuh kepada namanya manusia. Karena itu saya percaya kenapa manusia Tuhan ciptakan. Karena Tuhan sebelumnya mengalami satu trauma dan luka dengan malaikatnya. Nah, oleh karena itu juga ketika manusia diciptakan, dia tidak ditaruh di rumah surga, tetapi manusia ditaruh di Taman Eden. Saya membayangkan saudara-saudara, surga itu seperti istana dan Taman Eden seperti taman istana tersebut. Kenapa manusia waktu diciptakan tidak ditaruh di istana di rumah surga? Karena di rumah surga ada traumatik,
dengan malaikat. Karena itu makhluk yang baru, makhluk yang kedua ini ditaruh di Taman Eden. Dan saudara-saudara, selama manusia belum berdosa, selama manusia tinggal di Taman Eden, Tuhan menikmati persekutuan dengan manusia. Alkitab berkata setiap hari Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Tuhan datang ke Taman Eden. Tuhan bersekutu dengan manusia di Taman Eden. Dalam waktu yang seketika, Tuhan sangat menikmati persekutuan dengan manusia. Sampai pada akhirnya iblis, mantan malaikat yang menjadi iblis, datang menggoda manusia menggunakan sarana ular, binatang yang paling cerdik. Nah, ketika dalam godaan itulah manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia selalu memberikan kehendak bebas. Ketika Tuhan ciptakan makhluk, selalu memberikan kehendak bebas. Termasuk ketika menciptakan manusia, Tuhan memberikan kehendak bebas. Nah, pada saat itulah manusia menyalahgunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Dan akhirnya manusia juga jatuh dalam dosa. Jadi saudara-saudara, dosa manusia adalah dosa yang kedua. Setelah dosa yang dilakukan malaikat, dosa kedua adalah dosa manusia. Dan sesungguhnya saudara-saudara, dosa yang dilakukan oleh manusia jauh lebih menyakitkan hati Tuhan. Jauh lebih menyakiti hati Tuhan daripada dosa yang pertama. Karena manusia seperti menyobek kembali luka yang lama. Bahkan manusia ini saudara seperti obat yang berubah menjadi racun. Ini adalah satu tragedi yang sangat luar biasa. Bayangkan saudara pergi ke dokter dan tentu harapan kita sembuh di tangan dokter itu. Tapi kemudian kita justru mati di tangan dokter tersebut. Di mana obat berubah menjadi racun. Demikianlah manusia yang diharapkan menjadi obat bagi hati Tuhan. Atas traumatiknya kepada malaikat. Tapi kemudian manusia juga melakukan dosa yang sama. Menyakiti hati Tuhan seperti malaikatnya. Oleh karena itu sesungguhnya dosa manusia lebih berat saudaraku daripada dosa yang dilakukan oleh malaikat. Tapi disinilah kita bisa melihat betapa besar dan dahsyat kasih karunia Tuhan. Ketika malaikat berdosa diciptakan neraka. Tapi ketika manusia berdosa diselamatkannya kita, ditebusnya kita. Dan hari ini Jumat Agung Yesus mati di kayu salib. Ini adalah pembayaran jiwa kita dari upah dosa adalah maut tersebut. Di sini kita bisa melihat saudara betapa besar kasih Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan. Tepat kata Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Bapa akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk selamatkan kita. Betapa besar, betapa sempurnanya kasih Tuhan bagi setiap kita sehingga Dia rela menyelamatkan kita. Sekali lagi di sini kita bisa melihat betapa dahsyat kasih karunia Tuhan bagi manusia. Saudara, ini adalah kata yang pertama, yaitu sudah selesai. Jadi sekali lagi saat ini saudara-saudara, dalam iman kita jangan ragukan keselamatan kita, jangan bimbang dengan keselamatan kita, karena pada dasarnya kita sudah dibayar dengan harga yang lunas oleh darah Yesus Kristus. Dan hal yang kedua saudara-saudara, berkaitan dengan hari Paskah, dengan hari Jumat Agung ini, kita akan ambil saudara-saudara dari Markus pasal yang ke-15. Kita akan melihat firman Tuhan hal yang kedua dari Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-37. Markus 15 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Selain saudara daripada pembayaran sempurna yang dilakukan Kristus bagi jiwa kita, maka perkara ajaib kedua dalam konteks Jumat Agung adalah dalam kematian Yesus, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Saudara, ini berbicara tentang tabernakel. Ya, kita tahu bagaimana di tabernakel itu ada tabir semacam tirai
yaitu tebalnya sekitar 3 senti, yang menjadi penghalang, yang menjadi batasan saudara dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan di dalam zaman perjanjian lama, zaman bangsa Israel, hanya sekali 1 tahun imam besar bisa masuk dalam ruang maha kudus. 1 kali 1 tahun. Dan itu harus imam yang kudus, imam yang layak, imam yang sungguh-sungguh menyucikan dirinya, sehingga dia bisa masuk dalam ruang maha kudus. Jadi tidak semua orang bisa melewati tabir. Tidak semua orang dilayakkan masuk ruang maha kudus. Hanya 1 orang 1 kali setahun. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus mati, Alkitab berkata tabir itu secara otomatis terbelah, secara spontan terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa saudara? Bahwa melalui kematian Yesus, kita sudah dilayakkan masuk di ruang maha kudus. Kita tidak lagi memiliki hambatan, kita tidak lagi memiliki penghalang. Tidak ada lagi tirai, tidak ada tabir yang menghalangi umat Tuhan untuk masuk di ruang maha kudus. Sungguh sangat luar biasa. Karena itu Ibrani berkata, dengan penuh keberanian, berdasarkan darah Kristus yang mahal, berdasarkan pengorbanan Yesus yang mahal, kita semua bisa masuk ruang maha kudus, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kita bisa panggil dia, ya Abba, ya Bapa. Roma berkata kita bisa panggil dia ya Abba, ya Bapa. Ya Abba, ya Bapa adalah panggilan paling akrab, paling intim antara anak dan bapaknya. Artinya saudara, Tuhan mau intim dekat dengan setiap kita. Alangkah luar biasanya kuasa kematian Tuhan Yesus. Alangkah luar biasanya kuasa darah suci Tuhan Yesus. Karena melalui darah itu, siapapun kita saat ini sudah dilayakkan masuk dalam ruang maha kudus. Karena itu saat ini adalah kesempatan saudara. Ini adalah peluang bagi setiap kita. Untuk kita apa? Masuk ruang maha kudus. Menikmati hadirat Tuhan. Tinggal bersama Tuhan. Bahkan dipakai oleh Tuhan. Ini selaras saudaraku dengan firman Tuhan. Di mana 1 Korintus mengatakan, di zaman anugerah, di zaman Roh Kudus saat ini, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Tuhan tinggal bersama kita, Tuhan hidup di dalam kita, Tuhan berjalan bersama dengan setiap kita. Saudara, ketika tabir bait suci terbelah menjadi 2, maka tidak setahun sekali, ya, tidak hanya imam besar, tidak hanya hamba-hamba Tuhan yang bisa masuk di dalam ruang maha kudus, tapi kita semua. Ya, Alkitab berkata bahwa kita semua adalah imamat yang rajani. Orang yang ada dalam Kristus, dia adalah imam-imam. Dan dia adalah raja-raja yang sudah dilayakkan. Kita semua sudah dilayakkan untuk menjadi imam, untuk menjadi raja, untuk melayani, dan untuk diberkati oleh Tuhan. Jadi betapa dahsyat dan ajaib saudara, kuasa Jumat Agung, kuasa kematian Kristus. Karena melalui itu kita masuk ruang maha kudus, menikmati hadirat Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini saudara. Karena ini hanya bisa terjadi melalui kematian Yesus. Ini hanya bisa terjadi melalui kelayakan oleh darah Kristus. Tidak ada jalan orang manusia bisa bersekutu dengan Tuhan kalau bukan melalui kelayakan, melalui darah Kristus. Kitab Yesaya berkata, kebaikan manusia hanya seperti kain kotor. Jadi saudara, tanpa Kristus, di luar Kristus, semua kebaikan manusia itu tidak lebih dari kain kotor. Apa maksudnya kain kotor? Artinya kebaikan manusia tidak bisa membersihkan apapun. Saudara, bayangkan kain kotor. Apakah yang bisa dibersihkan oleh kain kotor? Sementara kainnya sendiri sudah kotor. Tidak mungkin kain yang kotor bisa membersihkan benda lain yang kotor. Karena itu kebaikan manusia sekalipun tidak layak, tidak berkenan, tidak cukup, tidak bisa membuat manusia berkenan di hadapan Tuhan kita. Tetapi saudara-saudara, melalui darah Yesus yang mahal, darah Kristus yang suci tanpa dosa,
Melalui itulah kita bisa dilayakkan bersekutu dengan Tuhan. Surat Petrus berkata, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba yang sudah menyucikan kita. Saudara, ini satu hal yang sangat ajaib dan sangat luar biasa. Jadi kesucian diri kita bukan dari perbuatan baik kita. Kesucian diri kita bukan di tempat di mana kita berada, tapi kesucian diri kita datang dari darah anak domba yang tanpa cacat, tanpa celah, yang sudah membasuh kita dengan luar biasa. Jadi saudara-saudara, saat ini sekali lagi kita bersyukur, kita boleh memperingati Jumat Agung, kita boleh mengenang Jumat Agung, dan biarlah kita bisa menarik makna, kita menarik kebenaran dari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus bagi kita. Jumat Agung adalah pembayaran lunas jiwa kita, hidup kita oleh darah, oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Jumat Agung adalah jalan keberanian bagi kita untuk masuk hadirat Tuhan, menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita jangan menyanyiakan kesempatan ini. Inilah waktunya kita bangkit. Ini waktunya kita bisa menyadari bahwa betapa berharga, mulia kehidupan kita di hadapan Tuhan kita. Bahkan saudaraku, inilah waktunya kita bisa bangkit untuk melayani Tuhan. Mari, kalau hari-hari kemarin kita masih kurang melayani Tuhan, kalau hari-hari kemarin kita masih kurang dipakai oleh Tuhan, mari mulai saat ini dan ke depan kita boleh semakin menyerahkan diri kita. Kalau hari-hari kemarin kita kurang dekat dengan Tuhan, kurang intim dengan Tuhan, mari melalui kesadaran pembayaran Kristus dan tirai yang sudah terbelah menjadi dua, darah Kristus melayakkan kita. Mari kita masuk kembali dalam hadirat Tuhan, menikmati kembali hadirat Tuhan, dan kita bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita menyambut, saudaraku, nanti hari Minggu kebangkitan Yesus yang menjamin kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Kiranya kekristenan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Terima kasih untuk setiap perhatian kita. Doa saya tetap menyertai kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh memperingati Jumat Agung, kami boleh memperingati hari kematian Tuhan bagi setiap kami. Ini adalah satu anugerah kasih karunia yang sangat luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mau berkorban bagi kami. Kami yang seharusnya binasa, tetapi Engkau sudah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi hidup kami. Mari ya Tuhan, Roh Kudus sadarkan kami saat ini di mana kami sudah dilayakkan masuk di dalam ruang Maha Kudus. Dan saat ini Tuhan, ampuni kalau kami jauh dari Tuhan, kalau selama ini kami jauh dari Tuhan, kalau selama ini kami ada di luar hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Melalui Jumat Agung pada saat ini kami sadar kembali di mana kami sudah dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Mu. Dan kami berkomitmen, kami mau masuk hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, selamatkan juga setiap keluarga kami. Selamatkan setiap rumah tangga kami, selamatkan sahabat handai tolan kami, selamatkan lingkungan kami, selamatkan kota kami, dan selamatkan ya Tuhan setiap suku bangsa di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami dan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu buat perjamuan kudus.
Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan Kau kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami berlayak dan berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, yang Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Kami sudah bersama-sama Tuhan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan senantiasa mengingat akan perbuatan-Mu yang besar. Dan kami akan memberitakan Tuhan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan-Mu kepada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih, kami minta syukur buat semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.